Jumpa lagi di Ribut TV. Kali ini kita akan membahas sebuah tablet. Ya, ini adalah sebuah tablet, bukan sebuah laptop. Mungkin kita bisa bilang ini adalah salah satu tablet super yang bisa kalian beli di Indonesia. Ya, ini adalah Huawei MatePad Pro, sebuah tablet premium dari Huawei yang sudah mulai diperjualkan di Indonesia. Ya, ini ditujukan untuk yang membutuhkan tablet performa tinggi yang bahkan bisa dijadikan sebagai pengganti laptop. Lihat, di sini yang saya jejalkan ada 4 window. Ini masih bisa nambah lagi window yang lain, dan salah satu windownya di sini bahkan sedang memutar sebuah video YouTube kami. Lalu di atas ada website kami, lalu ada Clip Studio. Gimana cara Clip Studio? Nanti kita bahas ya. Lalu di sini ada Excel, bisa nambahin yang lain lagi di sini ya. Nah, sebelum ada yang komentar lebih jauh lagi, tidak, tablet ini tidak kami rasakan ribet makainya ya. Semua setting awal yang mungkin membutuhkan waktu ekstra terasa sangat worth it buat kami ya. Nah, mau tahu kenapa kami merasakan bahwa apa yang ditawarkan ini sangat worth it? Ya, ikuti video dengan seksama ya. Oh ya, ingat, kami nggak jualan dan bukan pedagang. Jadi kami nggak minta kalian untuk beli. Dan kalian mungkin sekarang belum ingin membeli tablet super seperti ini, tapi kalian bisa saja menganggap video ini sebagai sarana untuk menambah wawasan kalian untuk mengenal teknologi yang terbaru. Oke? Mari kita mulai. Ya, paket penjualannya ada unit MatePad Pro, ada charger 10 volt 2 ampere. Ya, 10 volt 2 ampere. Jadi ini adalah charger 20 watt ya, kabel USB Type-C, konverter USB Type-C ke audio 3,5 mm, SIM tray ejector, dan paket dokumen. Jadi udah kelihatan ya bahwa dia bisa pakai 4G paling tidak ya. Untuk desain, warna yang kita uji adalah Midnight Grey. Sepertinya ini satu-satunya warna yang ada di Indonesia, sepertinya ya. Bodi belakangnya dari aluminium dilapisi glass fiber dan membuatnya terlihat sangat elegan. Dimensinya kecil, mungil, dan tipis 7,2 mm dengan bobot juga ringan sekali di 460 gram, di bawah setengah kilo. Lalu kita lihat di sisi kanan ada 2 speaker yang dicune oleh Harman Kardon dan ada USB Type-C. Sisi atas kita lihat ada 4 mikrofon. Enggak, saya nggak salah nyebut. Ada 4 mikrofon dan tombol volume up and down. Kemudian di kiri ada 2 speaker, lagi-lagi ini yang dicune oleh Harman Kardon dengan tombol power di situ ya. Kemudian di bawah ada tray untuk 1 nano SIM card. Ya, 1 nano SIM card ada di situ ya. Dan 1 nano memory card. Ya, jadi memory cardnya menggunakan NM card, bukan pakai SD card sayangnya. Sisi depan ada sebuah layar 10,8 inci Huawei Full View Display, dan ini adalah layar dengan panel IPS resolusi 2560x1600 pixel rasio 16:10 dengan color gamut DCI P3. Yes, DCI P3. Jadi nggak sembarangan. Walaupun layar IPS, jangan dianggap sebelah mata karena ini adalah layar yang luar biasa. Brightness-nya memang sayangnya hanya sampai 540 nits, tapi itu sangat mencukupi. Bahkan kalau kita bandingkan dengan laptop itu tinggi sekali sebenarnya. Layar ini juga sudah TUV Rheinland Certified untuk low blue light, dan screen to body rasionya Huawei mengklaim mencapai 90% dengan bezel hanya 4,9 mm. Di sini kita lihat juga ada sebuah kamera selfie punch hole di kiri atas tablet saat dalam posisi landscape ya. Dan kamera ini adalah kamera 8 megapiksel f2.0 fixed focus dengan kemampuan video sampai dengan 1080p 30 fps. Kalau dipikir-pikir, kamera laptop emang ada 1080p 30 fps? Kebanyakan 720p ya. Kemudian ada notification light ada di bezel kiri layar saat tablet dalam posisi landscape. Di sisi belakang kita lihat ada kamera utama dengan LED flash, dan ini adalah kamera 13 megapiksel f1.8 autofocus tentunya. Videonya bisa sampai dengan 4K 30 fps. Lalu untuk prosesor atau SoC atau chipsetnya dia menggunakan Kirin 990, tapi yang ini tidak menggunakan modem 5G, ini adalah dengan modem 4G. Untuk CPU-nya kita sudah pernah lihat, ini Cortex A76 dan Cortex A55 ya, perpaduan dari Cortex yang baru ini. Kemudian untuk GPU-nya adalah Mali G76 MP16 sampai dengan 600 MHz. Jadi ini ya CPU dan GPU yang kencang ya. ISP-nya menggunakan Kirin ISP 5.0 dengan NPU atau kemampuan AI di sini ya. 1 Ascend Lite dan 1 Ascend Tiny. Ini berbasis DaVinci Architecture. Untuk RAM-nya ada 6GB dan storage internalnya 128GB. Tentunya tadi bisa di-expand storage internalnya dengan menggunakan NM card ya. Baterainya adalah 7250 mAh dan ini mendukung Huawei Supercharge sampai dengan 40 watt. Walaupun yang tersedia emang 20 watt. Dan dia juga support wireless charging 15 watt, jadi dia bisa di-charge 15 watt dan dia bisa reverse wireless charging 7,5 watt. Dia bisa ngecas device yang lain sampai dengan 7,5 watt.
Untuk sistem audio ini menggunakan quad speaker yang sudah di-tune oleh Harman Kardon, dan untuk OS dia menggunakan MIUI 10 ya, dan ini memang ya tanpa Google Mobile Services. Tapi tenang, kita udah pernah bahas mengenai menggunakan smartphone Huawei atau tablet Huawei tanpa GMS ya, sudah pernah kita bahas, bisa lihat videonya di video kita yang sebelumnya. Kenapa bisa? Karena dia sudah memiliki App Gallery, walaupun tidak ada Google Play Store, install berbagai aplikasi tetap mudah dilakukan karena ada App Gallery ini ya. Aplikasi yang ditawarkan makin lama makin banyak. Yang udah tersedia ada aplikasi banking tuh udah mulai banyak ya. BCA, Mandiri, CIMB, Permata, BN dan lain-lain tuh udah ada semua di situ. Online marketplace, e-commerce itu udah lengkap deh. Shopee dan kawan-kawan tuh udah ada semua di situ ya. Aplikasi pendukung operator seluler, MyXL, MyTelkomsel dan lain-lain tuh juga udah ada. Game juga makin banyak, Garena dan Gameloft sudah mulai bermunculan di situ juga ya. Lalu kemudian ada juga namanya Petal Search. Widget ini bisa mencarikan aplikasi yang kalian nggak nemu di dalam App Gallery. Tools ini akan memberikan rekomendasi tempat paling terpercaya untuk mendapatkan aplikasi yang dicari. Bahkan untuk beberapa aplikasi kalian ternyata bisa mencari di websitenya masing-masing, seperti misalnya Facebook dan WhatsApp itu ada di websitenya masing-masing. Nah, jadi selama kalian tidak terkunci luar biasa ke GMS, harusnya tidak ada masalah, dan kita udah buat pembahasan lebih dalam tentang itu ya. Nah, lalu kita lanjut ke sensornya. Accelerometer, gravity, e-compass, hall sensor, ambient light sensor, gyroscope, lengkap sensor-sensornya. Untuk konektivitas yang tersedia di sini adalah 4G LTE dengan Wi-Fi 5 atau Wi-Fi AC dan Bluetooth 5.1. Nah, kalau kita bicarakan soal fitur-fitur menarik dari MatePad Pro, kita bisa lihat ada multi-window. Ini memungkinkan membuka floating window untuk menampilkan tampilan aplikasi yang lain. Jadi kita lagi buka something, kita bisa tarik aplikasi yang lain gitu ya. Bisa multi-window. Jadi memang dimanfaatkan layar lebarnya. Lalu ada Huawei Share. Nah, ini yang unik banget. Menampilkan isi layar dari smartphone Huawei ke floating windows di layar tablet MatePad Pro. Kita udah pernah tes ini di laptop berbasis Windows. Ini sekarang di berbasis Android. Jadi pengguna kalau punya smartphone dan tablet Huawei nggak usah pindah-pindah. Lagi bekerja pakai apa? Lagi kerja pakai tablet? Ya pakai tablet aja. Smartphone-nya bisa nongol di situ. Kemudian ada desktop mode. Ini tampilan yang lebih menyerupai PC dengan dukungan multi-window. Ini yang saya tampilkan dari tadi. Ini adalah desktop mode. Jadi kita switch dari tampilan Android yang klasik ke desktop mode ini ya. Ini kita bisa ngatur posisi-posisi Windows sesuka kita dan buka Windows sesuka kita juga. Jumlahnya mau berapa, posisinya mau di sebelah mana, segede apa Windowsnya, itu bisa diatur semua. Nah, kemudian ada yang namanya Me Time. Ini adalah sebuah fungsi atau aplikasi untuk video call yang tersedia dalam MIUI 10.1. Ini berguna untuk sesama pengguna perangkat Huawei ya. Dengan ini punya banyak fitur sampai dengan screen share segala macam, dan dia juga hemat resource dan bandwidth. Untuk mengakses fitur chat atau video call yang satu ini, kita bisa akses langsung melalui menu phone aja. Jadi kayak mau nelfon aja gitu. Dan sekarang ini udah ada di Indonesia. Tapi tentunya ya kalian hanya bisa melakukan ini sesama yang pakai MIUI 10.1. Lalu kita masuk ke aksesoris. Ini aksesoris yang udah kalian lihat dari tadi ya. Huawei Smart Magnetic Keyboard. Ini adalah keyboard case khusus MatePad Pro. Dia akan melakukan automatic pairing. Jadi nggak perlu pairing manual walaupun dia pakai Bluetooth service sebetulnya. Jadi cukup dipasangnya ceklak, kepasang, udah. Dan dia menggunakan wireless charging. Jadi sumber daya langsung dari tablet tanpa ada konektor-konektor yang khusus. Wireless charging aja. Keyboard ini memiliki travel distance tombol sekitar 1,3 mm, jadi lumayan enak untuk dipakai. Dan dia juga otomatis berfungsi sebagai case-nya si MatePad Pro ya. Lalu dia juga punya dual angle kickstand, jadi dia bisa sedikit tegak atau sedikit miring gitu ya. Lalu perhatikan tombol shift di sebelah kanan. Tombol shift ini dilengkapi dengan sensor pairing Huawei Share ya. Jadi cukup aktifkan NFC di smartphone yang kalian mau pair, lalu tempelkan smartphone ke tombol shift ini. Nanti si Huawei Share ini langsung aktif. Sebagai catatan, keyboard juga bisa dipakai untuk input smartphone dari Windows Huawei Share di tablet. Jadi kalian bisa input dari sini ke smartphone juga. Ini sangat menarik sekali sih memang ini. Kombinasinya luar biasa. Lalu kita masuk ke Huawei M Pencil. Ya, yang putih-putih silver-silver di atas ini adalah namanya Huawei M Pencil. Ini stylus khusus untuk perangkat tablet Huawei ya. Dia melakukan automatic pairing, jadi nggak perlu pair manual sebagai Bluetooth device ya. Dan dia juga lagi-lagi menggunakan wireless charging. Sumber dayanya langsung dari tablet. Charging otomatis saat M Pencil ditempelkan ke tempatnya di sisi atas tablet ya. Jadi attachmentnya tuh dengan magnet di situ. Dia memiliki pixel level precision dengan feel tanpa lag saat digunakan. 4096 pressure level sensitivity, bahkan ada tilt sensitivity-nya. Jadi nyamping juga dia bisa detect ya dia nyamping ya.
Untuk charging 30 detik saja sudah bisa untuk penggunaan 10 menit, sementara fully charge selama 1 jam untuk penggunaan 10 jam di sini. Dalam penggunaan seperti biasa saya serahkan ke Anya buat gambar-gambar, yaitu bagiannya dia memang. Karena ukuran yang besar, M Pencil ini memang katanya terasa nyaman sekali untuk dipakai untuk menggambar, terutama sketching itu enak banget ya. Unik ya, kami bahkan bisa menggunakan Clip Studio Paint di tablet ini dan menggambar dengan si Clip Studio Paint ini. Iya, ini ada Clip Studio Paint di sebelah sini ya, di sebelah kanan ini Clip Studio Paint ya. Tentunya dengan cara mentransfer dari tablet yang memiliki Clip Studio Paint. Kan ada font clone di situ ya. Jadi kita bisa clone dari sana, atau tablet clone namanya ya, suka berubah-berubah namanya memang. Tapi intinya itu bekerja dengan cukup mulus. Gambar itu rasanya sangat enak, bahkan zoom in dan zoom outnya surprisingly cukup mulus juga. Hanya saja kadang emang gambar kegeser dengan sentuhan tangan, kadang-kadang doang, nggak selalu. Sepertinya palm projection-nya agak sedikit beda. Mungkin emang karena si aplikasinya belum benar-benar dirancang buat yang satu ini ya, buat si tablet satu ini. Tapi nggak ada masalah sih dalam penggunaan, rasanya itu cuma sekali-sekali doang terjadi. Yang jelas memang goresan-goresan terasa sangat presisi. Sementara itu ukuran tablet yang kecil dan ringan membuat pengoperasiannya cukup nyaman jadinya. Ya, lebih gampang aja dibawa-bawa, dipindah-pindah, dioperasikannya ya. Karena nggak terlalu besar. Ya, ini sangat menyenangkan sekali memang. Oke, kita langsung masuk ke uji performa sekarang. Benchmark kita lihat. Jadi kita menguji dalam skor biasa dan skor high performance mode. High performance mode disediakan oleh Huawei untuk mengetahui performa maksimum yang bisa dicapai oleh sistem tersebut ya. Tapi tentunya itu bukan yang kita akan peroleh pada saat penggunaan sehari-hari. Jadi ya kita bisa cek dua-duanya lah. AnTuTu 7 kita lihat normalnya hampir 320.000, sementara di performance mode kita dapat 376 ribuan. Lalu AnTuTu 8 453.000 dengan performance mode di kisaran 485 ribuan. Di Geekbench 4 kita nggak lihat ada segitu banyak peningkatannya antara normal dengan performance mode, walaupun ada sedikit ya. Geekbench 5 juga sama, peningkatannya ada tapi sedikit sekali antara kondisi normal dengan performance mode. Lalu kita masuk ke GFX Bench Manhattan offscreen 1080p. Kita lihat, nah ini beda ya antara normal dengan performance mode, ada beda. Di GFX Bench Car Chase juga sama 37 fps lawan 44 fps, ada perubahan antara performance mode dengan yang non performance mode. Kemudian di Slingshot Extreme 3D Mark kita lihat di graphic score juga ada perbedaan walaupun tidak terlalu besar. Tapi secara keseluruhan emang skor-skor yang ditawarkan itu sudah cukup gede ya di sini ya. Memang ini SoC-nya lumayan kencang. Lalu bagaimana dengan gaming langsung aja ya? PUBG Mobile ya, kita coba defaultnya adalah Smooth Extreme. Kita dapat kurang lebih di 60 fps. Lalu kita coba Ultra HD dengan Ultra. Kita dapat 38 sampai 40 fps. Dan kemudian kita unlock Ultra HD Extreme ya. Dan kita dapat ya 58 sampai 60 fps. Menyenangkan sekali. Jadi emang bisa nyampe 60 fps ya. Kencang banget ini emang. Honkai Impact 3 kita setting di high 60 fps all effects on, 41 sampai 55 fps, dan drop-dropnya pun hanya sampai di 30-an fps. Oh, kencang yang satu ini memang ya. Nah, sementara itu untuk pengujian kamera, memang kamera itu bukan hal yang ditonjolkan oleh MatePad Pro, dan tablet ini memang tidak dilengkapi dengan kamera yang fancy, nggak keren-keren ada berapa kamera gitu, enggak. Konfigurasinya klasik, single kamera untuk kamera utama dan single kamera untuk selfie. Soal kualitas ini terbilang bagus tapi ya. Walaupun emang kelasnya bukan di kelas smartphone yang premiumnya Huawei, ya nggak ngelawan sih kalau sama P40 Pro gitu, nggak ngelawan. Dan fiturnya juga nggak sebanyak di smartphone, tapi untuk sebuah tablet ini bagus banget. Dan video di kamera utamanya bahkan bisa mencapai resolusi 4K. Menarik sekali ya. Oke, sekarang kita coba kamera video dari MatePad Pro ini. Ya, gimana hasil kameranya? Untuk audio ini juga direkam dengan menggunakan mic dari tablet yang satu ini, bukan smartphone ya. Gimana hasil rekaman audionya? Tablet ini sendiri punya 4 buah mic, jadi seharusnya ada kemungkinan audionya bisa bilang cukup bagus ya. Oke, sekarang kita masuk ke resolusi 4K. Ya, tablet ini juga bisa merekam video dengan resolusi 4K. Cuman dia ada batasnya. Kalau merekam resolusi 4K, dia hanya bisa 10 menit. Cuman ya, ini bakal tampilin pasti bukan di resolusi 4K di video. Cuman bisa dilihat kira-kira kualitasnya seperti apa. Untuk selfie ini menarik kalau kalian iseng mau coba bikin vlogging, ya kalian harus menyesuaikan diri karena posisi kamera ada di kiri atas layar. Jadi mungkin akan banyak terlihat off center karena layar tablet yang lebar. Nah, sekarang kalau yang ini kamera selfie-nya. Oke, maaf kalau posisinya sedikit off center, soalnya kameranya ini posisinya ada di kiri atas layar.
Jadi kalau saya pegang ini langsung di depan, pasti agak off center seperti ini. Tapi hal yang unik adalah posisi si kamera yang ada di pojok ini membuat dia kurang lebih sama antara posisi dia diberdirikan vertikal atau dia dihorizontalkan ya. Karena posisinya akan ada di pojok-pojok juga, sama aja. Tampaknya Huawei nggak mau milih apakah si tablet ini mau orientasinya berdiri vertikal atau horizontal. Oke, kita pindah ke pengujian baterai. Video playback 1080p kita dapat 17 jam 30 menit. Ini hasil yang tergolong baik untuk tablet ya. Sementara untuk charging sampai 100% dari habis sampai 100% adalah 1 jam 54 menit dengan charger 20 watt. Ingat ini baterai 7000-an mAh ya. Jadi 2 jam kurang itu bagus. Harusnya kalau kalian punya P40 Pro atau smartphone Huawei lain yang punya charger 40 watt, ini akan lebih cepat lagi chargingnya. Oke, beberapa catatan kecil yang harus kita lihat adalah kita coba Netflix dipasang emang bisa, tapi sayangnya tidak bisa HDR, dia hanya bisa SDR saja. Cuma emang ada trik di sini kalau mau Netflix kualitasnya lebih bagus adalah kalian download dulu aja dalam kondisi kualitasnya lebih tinggi. Jadi pas download ada pilihan untuk kualitas lebih tinggi ya. Kalian download dulu dan kalian akan dapat kualitas yang lebih bagus daripada kalau kalian langsung streaming. Kemudian untuk display out kita udah coba, ini bisa, jadi dia emang bisa nge-display out ke layar lain, luar biasa memang. Dan keyboard dan mouse via USB tentunya itu bisa juga. Jadi kalau kalian mau menjadikan ini sebuah PC itu juga bisa. Tapi kayaknya itu nanti kita akan bikin pembahasan terpisah mungkin ya. Nah, untuk harganya berapa? Di 10.999.000. Terlalu mahal? Sebentar. Tapi ini sudah berikut Smart Magnetic Keyboardnya ini dan M Pencil. Iya. Kalau di brand lain Smart Magnetic Keyboardnya atau keyboardnya itu harganya udah cukup mahal. Di brand yang lainnya lagi bahkan nggak ngasih si stylusnya dan harus dijual terpisah dan itu juga jutaan harganya. Di sini 10.999.000 itu sudah jadi satu semuanya. Sudah dapat dalam paket penjualan. Oke, kita masuk ke dalam kesimpulan. Tidak ada dukungannya untuk Widefine L1 membuat konsumsi konten terproteksi umumnya akan terbatas ke resolusi rendah. Tapi dengan Netflix yang bisa diakalin ya, tadi dengan cara download dulu kontennya ya. Kemudian M Pencil ini nggak bisa disimpan di dalam tablet, nggak bisa. Case-nya juga tidak menutupi dia, jadi ini agak menyulitkan kalau untuk dibawa. Kalian harus nyediain tempat khusus. Seperti bawa bolpen terpisah aja gitu ya. Tapi ukuran yang besar itu bikin nyaman banget untuk dipakai. Kemudian tombol di keyboard aksesoris ini sebetulnya rasanya agak kecil sih sebenarnya ya. Akan tetapi kita nyobain sekian lama. Setelah beberapa hari penggunaan aja rasanya ya udah cukup nyaman buat ngetik. Bahkan udah bisa buat ngetik skrip, buat ngetik artikel udah bisa. Ya paling-paling kita berharap ada backlit itu, tapi kayaknya minta terlalu banyak ya. Kemudian tidak ada GMS, tapi ini seharusnya bisa diatasi sehingga tidak menjadi penghambat untuk penggunaan sehari-hari sebuah tablet. Karena kan kalau tablet lebih arahnya itu kayak gantiin laptop ya, bukan gantiin smartphone. Lagi pula sudah ada Petal Search dan ada phone clone juga di situ. Kemudian, charger di paket penjualannya menawarkan charging di bawah spesifikasi yang didukung tablet, 20 watt berbanding dengan 40 watt yang bisa diterima oleh dia. Tapi charger ini udah bisa dikatakan oke banget untuk charging baterai 7000-an mAh. Lalu tidak ada audio jack 3,5 mm, tapi udah disediain konverter USB Type-C to audio 3,5 mm ya. Setidaknya itu bisa membantu dan memang sekarang kan udah musimnya TWS juga, jadi ya harusnya nggak ada masalah. Selain itu kalau bicara dari audio, speaker dari tablet ini terbilang sangat baik. Sangat, saya garis bawahi, sangat baik. Meskipun belum sampai yang terbaik yang pernah kami dengar, tapi sudah sangat baik sekali. Akan sangat susah menemukan laptop dengan kemampuan speaker seperti tablet ini. Saya janji, susah nyari laptop yang suaranya menggelegar ini. Bahkan di harga yang sama atau di harga yang lebih tinggi sekalipun, susah nyarinya. Ya. Kemudian kamera emang terkesan biasa aja, tapi emang umumnya kamera jarang jadi faktor penting saat pembelian tablet. Kualitas foto dan video bisa dikategorikan bagus untuk tablet. Dan kalau misalnya kamera selfie-nya ini mau dipakai untuk video call, video conference, ini jauh lebih bagus daripada yang tersedia pada laptop. Lalu sisi kelebihan mutlak kita bisa lihat performanya tinggi dengan SoC yang premium. Layarnya terbaik lah kualitasnya untuk, walaupun ini IPS ya. Kami nggak sadar bahwa ini IPS sampai kami baca di spesifikasinya. Karena black levelnya bagus banget, saturasi bisa tinggi banget. Seperti emang kita nggak bisa langsung cepat-cepat vonis bahwa IPS pasti lebih buruk daripada AMOLED.
Kemudian daya tahan baterainya termasuk luar biasa untuk tablet 10 inci ke atas. Konektivitas 4G-nya membuat dia bisa terhubung ke internet dan jadi fleksibel banget penggunaannya. Fitur multi Windows dan Huawei Share itu membuat dia jadi semakin menarik dan membantu banget ya dalam penggunaan sehari-hari. Kombinasi Smart Magnetic Keyboard dan M Pencil dalam satu paket penjualan ini membuatnya menawarkan fungsi yang lebih luas dari sekedar tablet saja. Selain itu, keduanya pun tidak terlalu jauh menambahkan bobot yang berlebihan dan nggak jadi tebal-tebal banget juga, masih tetap bisa terjaga tetap tipis. Kemudian dukungan display out dan koneksi ke keyboard, mouse, dan USB itu membuat pengguna bisa menggunakan untuk bekerja lebih fleksibel lagi. Tentunya kalian butuh adapter untuk itu ya. Secara keseluruhan kami sangat suka banget sama si MatePad Pro ini. Jika kalian tidak terlalu terkait erat dengan GMS, dan seharusnya untuk tablet emang lebih mudah ya untuk tidak terkait erat dengan GMS ketimbang smartphone, ini adalah salah satu tablet terbaik untuk kelas harganya, bahkan bisa dibilang murah untuk paket penjualan dan kemampuannya. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.